Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gaskan dia. Kali ini, waduh, ini susah nih. Ini baru bisa berkumpul bersama. Di sini sudah ada idola-idola para kaum Hawa pada waktu itu. Sekarang sudah pada menikah dan sudah mempunyai anak. Di sini sudah bersama saya ada Samsir Alam, ada Diego Michel, dan juga Alvin Tuasalamoni. Assalamualaikum, bagaimana kabar ini? Baik, baik. Nah, teman-teman, mereka bertiga ini adalah sahabat kalau dibilang ya sahabat paling kacau ya. Di mana Alvin bersama Samsir juga ini pernah sama-sama menimba ilmu di Uruguay dan juga Diego menimba ilmu di Belanda. Nah, saya akan bertanya dulu pertama kepada Samsir Alam nih. Nah, Samsir Alam, sejak usia berapa Samsir berteman atau bersahabat dengan bibir nih? Sama Alvin dari umur 15 tahun pas kita mau ke Uruguay, berarti 2008. Cap. 2008 ya? Alvin Itu bukan sudah sekali, kenapa? Kamu serasa terus dia. Kegiatan Samsir Alam ini setelah tidak di dunia sepak bola lagi, apa yang Samsir lakukan saat ini? Dan sekarang juga Samsir ada usaha buka itu ya, apa cendol ya bersama sang istri ya? Iya, jadi sekarang lebih banyak jadi host gitu sih kayak di TV. Oke. Iya, cari apa aja lah rezeki yang halal kan, biar yang main bola Alvin aja. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah. apakah tidak ada keinginan lagi Samsir untuk terjun ke dunia sepak bola? Nanti musim depan ke Persita mungkin. Amin, insya Allah. Nah, apa yang membuat Samsir ini membuat Samsir ini kalau dibilang berhenti bermain bola? Apa yang terjadi? Apakah motivasinya sudah hilang atau bagaimana sih? Enggak. Banyak teman-teman ada rasa yang berat batangnya keberatan itu. bibir. Woi, Alvin serius. Aduh. Sebenarnya ada rasa yang ada rasa yang berbeda setelah kita abis lawan Chelsea itu kan harusnya masih ada kesempatan buat balik lagi 1 tahun kontrak di DC United. Tapi karena ada indisipliner katanya, soalnya saya kan dikasih libur 2 minggu, saya harusnya langsung balik ke Amerika, tapi ini ada yang bilang langsung ke Jogja buat tes timnas. Jadi setelah udah sebulan dapat email dari sana kalau saya indisipliner. Oke. Tapi Mas, apakah motivasi seorang Samsir ini sudah hilang akan dunia sepak bola? Enggak lah, masih. Tapi Ya? belum ketemu setelah udah down itu belum ketemu lagi mungkin pelatih sama tim yang pas aja. Insya Allah nanti abang bawa putaran kedua ya kalau ada liga tahun ini dilanjutin ya. Nah, banyak kan yang mencibir seorang Samsir Alam di Instagram, kadang juga Samsir meladeni, abang juga kadang masuk membantu Samsir. Nah, dengan pro kontra seperti itu, apa tanggapan Samsir? Melihat banyak yang bahwa Samsir dulu pemain hebat. Biasa aja sih Bang, soalnya kan mungkin mereka begitu karena mereka peduli juga sih. Soalnya secara pribadi juga saya kecewa sama diri saya gitu. Kenapa saya tidak bisa membawa diri saya seperti kayak dulu lagi. Ya. Diego serius ya. Kampret. Jadi itu yang merasa Samsir ya. Tapi Samsir menjadikan itu sebuah motivasi lagi ya. Ya, betul. Nah, setelah pensiun, bukan pensiun, maksudnya istirahat dulu di dunia sepak bola ini, Samsir banyak sudah di televisi, ya kan, membawa acara-acara televisi. Apa perbedaan di dunia saat ini ketika ataupun sepak bola, apa perbedaannya sih? Beda sih Bang, saya tetap lebih bangga ketika menjadi pemain bola.
Betul. gitu. Karena dari awal sampai diketahui. Ya, apalagi kalau kita udah ngebela timnas kan, karena saya pernah bilang tidak ada satu artis pun ketika mereka mau bekerja ada lagu kebangsaan gitu. Sementara kita sebagai pemain timnas ketika kita mau bekerja ada lagu kebangsaan gitu. Mantap, mantap. Itu jawaban Samsir. Nah, sekarang saya ke Alvin nih. Dari tadi ketawa dia nih kan. Birjut nih kan. Nah, ini kan Alvin ini digadang-gadang salah satu pemain yang akan bersinar di Eropa. Nah, kenapa kok balik lagi ke Indonesia, Alvin? Kenapa kok tidak memilih berkarir di Eropa? Satu, saya sudah bosan. Jauh dari keluarga. Rindu pakai pempera itu. Serius, ini serius, bos. Saya sudah bosan jauh dari keluarga. Yang kedua, terlalu sulit. Bersaing ya. Terlalu untuk persaingan sih, untuk skill yang nggak terlalu susah, cuman postur sama kondisi fisiknya kita masih kalah jauh sama orang sama. Nah ini Alvin kan, Alvin kan juga ini hampir sama dengan Samsir ya, tapi bedanya Alvin ini ketika di atas, Alvin sempat mengalami cedera patah kaki ya. Ya. Iya. Nah, apa yang ketika itu pikiran Alvin? Apa ingin pensiun atau masih ada keinginan bermain bola untuk sembuh? Apa pikiran saat Alvin pada saat itu? Pertama kali kecelakaan itu pikiran saya yang pertama, kalau kaki saya nggak bisa sembuh, berarti saya bunuh diri aja. Itu yang ada di pikiran saya. Serius. Iya. Pikiran pertama saya saat itu, tapi kata dokter kaki kamu masih bisa sembuh, masih bisa main bola. Dari situ saya mulai kuat secara mental, secara pikiran, terus didukung sama keluarga, sama teman-teman, dua orang yang di bawah ini, yang lagi live juga nih, kucing sama kambing ini, makanya saya bisa kembali lagi main bola. Berapa tahun itu Alvin membutuhkan untuk kembali ke performa terbaiknya? 2 tahun. 2 tahun ya. Di mata, 1 tahun kemudian latihan sama tim Bayangkara untuk kembalikan performa terbaik. Oke, jadi itu buat motivasi buat teman-teman adik-adik yang mengalami cedera ataupun kecelakaan, masih bisa lah untuk bermain bola lagi, seperti contoh nih Alvin Birjut ya kan, Tua Salamoni. Nah, tapi kan sangat nah, sekarang ke Diego, dari tadi juga ketawa-ketawa ini kan. Nah, saya tidak berbicara tentang bagaimana Diego temperamen nih kan. Diego dulu dikenal datang ke Indonesia ini, teman akrabnya memang berdua ini, Samsir sama Alvin. Tapi yang sering Diego jalan, sampai pun Diego ke Ambon itu bersama Alvin. Nah, kenapa kok memilih sahabat Alvin bukan yang lain? Kan masih banyak yang ganteng kan? Nggak tahu, pas pertama ketemu mereka di timnas. Saya mengerti dia, bos. Dia sedikit gila. BJ. Nah, kenapa kok memilih Alvin bukan teman yang lain, Diego? Awalnya ketemu pas kita kumpul buat SEA Games, persiapan SEA Games. Kita kumpul di Jogja. Di Jogja terus kamu di kamar saya ya, saya masuk, oh ternyata ada sesuatu yang terjadi di dalam. terus. Mulai dari situ sudah langsung akrab. Dari situ langsung akrab ya sampai sekarang. Apa memang sifat kalian ada mana hati? Ada mana hati, Oke. Terus kita ajak dia ke Ambon, dia ikut, dia ikut. Sampai di Ambon, kita tabrak sama motor. Yo, kita tabrak situ. Kita tabrak pas ke rumah sakit. Tabrak, kecelakaan sama motor, bawa ke rumah sakit.
bukan diobatin, tapi mereka malah minta foto dokternya. Saya mati, sakit sekali. Nah, tapi perbedaannya kan sekarang ini Diego sama bertiga ini sudah Samsir sebentar lagi istrinya melahirkan, ya Sir ya? Iya Bang. Nah, apa yang membuat kalian apa yang membuat kalian berubah? Diego sudah punya anak sekarang, Alvin dan juga Samsir. Nah, apa yang membuat perbedaan Diego sewaktu masih bujang? Saya mulai dari kapan ya? Dulu Siapa banyak bilang kesalahan. Diego berubah? Siapa bilang berubah? Lebih tenang toh kalau main bola, lebih santai. Oh, begitu. Nah, Tidak Oke, emosional. oke. Pokoknya sering dibantu sama Bos Nabil juga toh. Terus waktu itu sama Coach Iwan Setiawan sering bicara sama mereka. Terus akhirnya juga jadi berubah gitu. Ya itu aja. Terus sudah punya keluarga. yang saya betul. Nah, yang saya heran ini Diego nih kasih kata-kata mutiara ke istri ini. Seperti apa kok sampai istri mau menerima Diego menjadi suaminya? Kan Diego beritanya kan, siapa yang tidak kenal Diego kan? Nah, apa kata-kata mutiara Diego kasih istri? Rahasia dong. Oh, rahasia ya. Katanya Sir Pin, katanya Diego waktu pacaran kayak itu suka antar jemput, makanya istrinya itu sayang sama Diego karena sering antar jemput. Kalau dia online ya. Aduh, bahaya sekali. Tapi saya ada yang mau sama Alvin. Bagaimana itu? Cerita dulu. Oke, ya. Nah, Samsir, apa yang Samsir ingat pengalaman paling lucu, paling nakal, paling berharga sama dua orang ini? Oh, sama Alvin ya. Kalau sama Alvin banyak sebenarnya, tapi yang lucu ada satu. Jadi kita itu habis menang. Kita di Belgia main, kita menang. Habis itu kita di apartemen, biasakan cap. Iya, betul. Kita jalan. Saya udah nggak bisa nyetir, saya di kiri nggak bisa nyetir. Jadi saya injak gas, Alvin yang nyetir. Pas keluar tol kita ditangkap polisi. Ditangkap polisi, saya di luar itu di borgol, dia di dalam mobil aja karena dingin. Dia nggak mau bantu saya. Dingin bos. Emang Alvin minum? Dingin. Nggak pakai jaket kan? Pakai baju kos doang Diego. Nah, terus. Iya, terus kan besoknya tanya Saya kan. keluar bro, saya keluar dong, saya keluar. Besoknya saya tanya, Alfian, kenapa nggak keluar? Bantu saya. Dia bilang, nggak bisa, saya dingin, pakai sendal. Waktu itu musim salju dia pakai sendal. Dia itu bisa main di Eropa, tapi kendalanya dia nggak kuat dingin. Karena kalau dingin, dia bibir beku. Kawan. Dia itu hampir main di Benfica, Bang. Nah, kalau di Samsir, nah kalau Diego, apa pengalaman paling lucu Samsir sama Diego? Diego, waktu itu kita mau TC Timnas di Jogja kan. Kita TC Timnas di Jogja. Kita baru semua pemain datang ke Jogja itu sampai sore. Saya sekamar sama Manahati, Alvin sama Pelu, Diego sama Ramdhani. Besok pagi itu latihan harus langsung bip tes. Latihannya para Ahmad Darmawan sama Pak Satya. Baris cuma nggak ada pemain satu, Diego aja. Hari pertama latihan timnas dia udah nggak ada. Terus dia siang datang dia ikut bip tes. Dia ditanya sama Coach RD. Diego, kamu kemana? Sumpah Coach, di kamar ada setan malam-malam. Jadi saya takut, saya pergi keluar. Alasan itu karena dia keluar. Astaga. Jadi terbongkar semua ini ya. Waduh, terbongkar semua. Nah, kalau Diego apa pengalaman berdua nih sama Alvin sama Samsir?
Aduh, terlalu banyak, Bos. Nggak tahu ya. Apa ya, Alvin? Aduh. Tanya Yang Alvin dia aja gue dulu. ingat bongkar saja. Orang banyak sekali, Cap. Saya tidak tahu. Bagaimana? Dan apa yang paling Diego ingat? Yang paling Diego ingat? Yang paling Diego ingat? Pahit sama dia. Kalau paling pahit ada, Bos. Waktu sepak bola Liga Indonesia berhenti, dia telepon saya, Pin, kamu datang ke saya dulu. Saya datang ke dia. Saya datang, dia bilang, Pin, duit kamu di situ ada berapa? Saya bilang 300.000. Saya punya kamu berapa? 800.000. Jadi dia bilang, Pin, kalau kamu kamu mau tarkam tidak? Saya bilang, saya tidak mau tarkam. Terus dia bilang, kalau begitu kita pergi main di Liga Malaysia. Saya bilang, kamu punya agen? Dia bilang, ada dia punya agen. Kita naik ke dia punya apartemen. Saya bilang, saya belum mandi. Kamu sudah mandi? Dia bilang, saya belum mandi. Kamar mandi di mana? Saya masuk kamar mandi, di apartemen dia tidak ada air, mandi pakai air galon. Pakai galon, Bos. Ambil galon dari bawah naik ke atas mandi. Astaga, orang pikirnya Diego dulu maco kan, weh keren ya kan, Diego maco keren kan, ganteng kan, tapi mandinya pakai air galon. Apa, bro? Lah banyak, kalau sama Diego banyak, sama Samsir Alam juga banyak, Bos. Cerita. Kita di Uruguay nih, Bos. Pergi keluar nih. Jadi dia sama pacarnya dia, Bos. Jadi saya jadi obat nyamuk nih, Bos. Obat nyamuk kan? Pulangnya tinggalin, Bos. Saya ditinggalin di kota, Bos. Nggak punya duit sekali, Bos. Sudah pulang, tinggalin saya di kota sendiri. Dari jam berapa? Jam 12 malam sampai jam 7 pagi tuh, Bos. Saya di kota sendiri, saya sambil mikirin ini si Samsir kemana pun nggak balik-balik. Tiba-tiba ini saya lagi nunduk gini nih, Bos. Sambil tadi gini. Mama lewat kasih duit. Langsung saya naik taksi pulang. Nenek lewat kasih duit. Pulang saya. Teman-teman kayak gini parah, Bos. Gara-gara cewek temannya ditinggalin, ini satu lagi gara-gara cewek temannya dibuang di apartemen. Yang sebelah nih pakai headset gede nih. Berarti Samsir dulu ini memang playboy ya, banyak ceweknya Pin ya, memang ganteng ya. Dua-duanya, Bos. Kalau bisa dihitung kayaknya 100 kayaknya. Tapi kenapa kau ndak punya? Jangan-jangan kau ndak laku? Saya mau belakang layar, Bos. Belakang layar. Kalau Diego apa yang kau ingat pengalaman ini sama dua orang ini? Masa dia bisa bongkar rahasiamu, kau ndak bisa bongkar? Oh, rahasia dia banyak di saya, Bos. Rahasia dia banyak di saya, Bos. Karena dia Bos. Ada satu kali kita di Hong Kong. Di Hong Kong ya, di Hong Kong. Terus kita lagi latihan di situ. Waktu itu kita masih kan, tapi waktu itu kita masih kita mau cari. Kita jauh sekali dari hotel, jauh sekali. Kita masuk satu toko. Pas saya mau bayar kasir, saya mau bayar. Pas siapa masuk itu? Pelatih RD. Pas di situ, di toko dia masuk di situ. Saya sama kasir begitu, jangan kasih bunyi botol. Kita tahu bahasa Hong Kong kan. Goblok. Pas RD lihat ke saya sama apa itu, sudah ada. Tapi aman. Kalau waktu sama Samsir bagaimana? Ada tidak pengalaman lucu? Pengalaman dia dulu. Itu dulu kita masih dulu. Jadi teman-teman, itu dulu, mereka sekarang sudah berubah ya, apa sudah punya anak dan prestasi mereka juga sekarang ini sudah mulai naik lagi. Dan itu tadi motivasi dari Samsir bahwa masih ingin bermain bola, dan juga Alvin dari 2 tahun bisa kembali lagi ke performa terbaik. Nah, untuk saat ini, ya kan, Samsir kan baru menikah ini baru berapa bulan ya kan?
Iya, Bang. Nah, Samsir menikahnya juga kan bukan sama kaleng-kaleng nih kan, iya kan? Sama public figure juga kan, Mbak Bunga Jelita ya, Mbak Bunga Jelita. Nah, Geli. Hanya Samsi nikah juga, mantap bro. Alhamdulillah. nah apa perubahan Samsir sekarang ini? Dulu kan Samsir dikenal memang ganteng ya kan, banyak suka, banyak yang naksir. Nah, saat ini sekarang lebih santai aja sih Bang, lebih apa? Karena kan beruntung juga yang kita ini kan bandelnya dari kecil, jadi semuanya udah hampir ngerasain lah. Kan ada pepatah juga, mendingan jadi preman dulu baru jadi kiai daripada kiai habis itu jadi preman gitu. Jadi sekarang kita lebih tenang gitu. Jadi istri juga. Kampret. Istri juga mengerti ya, waktu memang tahu lah ya. Atau Samsir masih menutupi, atau Samsir udah jujur sama istri bahwa saya dulu. Dia udah tahu, orang waktu kita baru pacaran juga banyak yang tanya ke dia kenapa mau sama saya. Karena bandel atau kayak gimana, tapi dia bisa terima apa adanya gitu. Betul. Dan alhamdulillah. Nah itu, alhamdulillah Samsir mendapatkan istri yang soleha dan juga pengertian sama suaminya. Nah, apa yang kalian bertiga ini yang kalian bertiga ini lihat kondisi dan situasi kalian saat ini yang sudah beristri dari waktu masih bujangan sama-sama? Oke, mulai. Kalau kondisinya sih memang udah agak berubah, Diego udah berubah, udah jadi orang yang pendiam, yang baik, yang ya sebelum melakukan sesuatu sudah bisa berpikir. Kalau sebelumnya kan nggak pakai berpikir, otaknya nggak ada kayak Samsir Alam juga begitu. Alhamdulillah sudah kawin, makanya pas tadi dia bilang terima dia padanya, alhamdulillah sudah. Soalnya otak-otak kayak anak-anak ini kan susah kalau mereka jujur. Apalagi soal perempuan. Sudah berubah, saya sangat senang sekali. Akhirnya iblis-iblis di samping saya sudah berubah. Nah, sekarang Diego, apa perbedaannya kalian kalau lihat teman-temanmu ini? Waktu dulu masih bujangan, sering sama-sama, sekarang dulu kita semua labil kan, cuma tahu nakal, labil, party, minum gila-gila. Tapi sekarang udah dari beberapa tahun yang lalu kita semua mulai menurun kan, lebih santai, lebih dewasa, pikiran dewasa. Sekarang sudah punya keluarga, tanggung jawab keluarga, gitu. Saya senang lihat teman-teman saya begitu sekarang. Bro, kamu bicara bagus sekali bro. Obat kamu masih ada. Kamu bicara obat gila kan? Obat kamu masih ada. Obat gila. Apa mereka jadi udah lebih beda sih. Diego juga kemarin kan sempat ikut latihan berapa hari di Borneo. Diego udah lebih kalem. Karena mungkin juga dia kan udah jadi leader di timnya. Jadi mau nggak mau dia juga harus ngebawa teman-teman yang lain untuk tenang. Kalau Alvin juga ya sama aja sih. Itu aja deh anjing. Parah sumpah. Tapi itulah kenakalan remaja kita sebagai seorang pemain bola itu. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa pas sudah membela klub atau apa itu setelah bermain baru kita party semua ya kan. Tapi kalau sebelum main itu tidak boleh ada waktunya, ada kedisiplinannya ya kan. Dan sekarang ini kita bisa lihat semua dan itu tidak bisa kita pungkiri. Dan juga kalau memang ada pemain yang bilang saya tidak keluar malah itu bohong ya. Kita keluar itu setelah kita mendapatkan hasil yang bagus, habis main. Kalau jelek pun kita tidak keluar, namanya masih bujangan. Nah, apa yang kalian Samsir dulu, apa yang Samsir ingat ketika membela tim nasional Indonesia yang Samsir tidak bisa lupakan?
yang paling nggak bisa dilupain itu waktu U19 di Bandung. Dengan bebas Samsir kan? Abang nonton tuh. Iya, Iya, pas iya, lawan iya. lawan pas lawan Hong Kong, Bang, itu berapa detik itu baru main terus cetak gol kan, itu yang paling diingat sih. Itu masih ada Samsir simpan foto apa video klipnya ya? Masih ada, Bang. Masih ada. Kalau untuk Diego, apa yang Ya. paling teringat membela tim nasional kala itu? Pukul orang. Ya, pertama kali saya ikut SEA Games di 2011 itu, kita sampai di final. Terus pas kita sudah lolos grup, kita di Oh mulai iya, semifinal. iya. Itu pertama kali ya saya main di GBK penuh kan, penuh stadion itu. Saya nonton Itu finalmu itu. Sampai saya merinding gitu. Pertama kali saya main di stadion, ya banyak orang begitu sih di stadion. Oh, tidak ada ya. Jadi Beda, toh. itu yang tidak bisa Diego lupakan ya. Itu Final waktu itu atmosfernya ya. luar biasa. Luar biasa. Nah, kalau untuk Alvin sendiri, Kalau saya sendiri apa ya? Dia cetak gol di Myanmar, kita tidak bisa pulang ke hotel gara-gara dia. Dia cetak 1-0 di stadion, aduh. Tambahkan itu bos. ah, Waktu pas cetak gol lawan Myanmar, hari itu kalau kita draw nggak lolos, kalau menang head to head, kalau hitung selisih gol kita kan kalah, jadi hari itu saya cetak gol 1. itu waktu SEA Games itu ya. Iya, waktu SEA Games sama ini kucing garong 1. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa harapan kalian semua ini pemain Samsir juga masih menjadi seorang pemain bola. Apa harapan kalian bertiga ini untuk persepak bolaan Indonesia? Siapa dulu? Vin, jawab, Vin. Samsir. Ah, saya. Samsir duluan. Oh, ya harapannya semoga sepak bola kita khususnya olahraga di Indonesia lebih sportif aja. Sportifnya bukan kita aja pemain yang di lapangan, tapi yang di kantor-kantor itu juga sportif lah. Ya, betul, lebih maju dan timnas bisa lebih berprestasi, terus olahragawan juga bisa lebih diperhatikan. Amin, amin. Kalau Diego sendiri, ya Diego nih, apa harapan untuk sepak bola Indonesia? Nah, kalau saya lihat, kalau generasi yang baru, yang pemain muda semua, itu bagus-bagus semuanya. Nah, semoganya PSG, timnas dan klub-klub kompetisi lebih bagus lagi. Biar timnas juga lebih bagus kan untuk generasi yang baru ini. Amin. Kalau Alvin? Kalau saya sih nggak usah repot-repot, bos. Yang penting gaji lancar. Semangat. Amin. Itu dia. Masalah itu sudah selesai, pasti sepak bola maju. 100% saya yakin, bos. Amin, amin, amin. Oke, teman-teman, tidak terasa waktunya sudah cukup. Kita bercanda bersama 3 pemain sepak bola, yang satunya Samsir Alam masih istirahat. Semoga kalian terhibur dan inilah kejujuran dari mereka bertiga, dan semoga Samsir, Alvin, dan juga Diego sukses di karir selanjutnya. Oke, terima kasih Samsir, lanjut pagi, dan juga Alvin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli kubur. Oke, teman-teman, gaskan dia. Itulah tadi cerita-cerita lucu pengalaman mereka bertiga ketika Samsir bersama Alvin di Uruguay, dan juga Diego bersama Alvin dan Samsir di tim nasional. Video ini bagaimana kejujuran mereka, tidak ada yang ditutupi, dan harapan mereka semoga sepak bola kita maju dan ke arah yang lebih baik di kepemimpinan Pak Ketua Umum yang baru ini. Nah, semoga kalian terhibur, dan masih banyak lagi idola-idola kalian yang akan tampil di Hamka Story 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskan dia.